Technical View Counseling 2 Juni 2021 jam 15:22 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.4163 dan low 1.4127, running price 1.4131. Oke, kalau tadi pagi kita sempat memberikan suggestion atau rekomendasi untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.4140 dan juga 1.4155. Ya, ini berarti masih ngegantung atau float ya. Tapi kita akan lihat ya, apakah kita patut untuk mencurigai untuk mengganti strategi apa tidak. Oke, kita lihat terlebih dulu dari outlook daily. Di mana daily chart saya sengaja untuk menarik area garis seperti ini. Dan kalau misalkan begini berarti kita mendapati dalam fase inilah rising wedge ya. Apakah itu berkaitan erat dengan adanya double top atau tidak ya, itu lain cerita ya, tapi yang jelas arahnya hampir mirip. Nah, kalau misalkan dilihat dari pola kenaikannya memang berjenjang naik, tapi terakhir-terakhir dia mengalami kenaikan yang stuck atau ya relatif stagnan. Lebih tepatnya kalau kita lihat di sini candlestick saya perbesar. Ya, ini adalah candlestick di tanggal 21 Mei dengan area tertinggi 1.4233. Sementara kemarin itu hanya sempat mencapai 1.4246. Sebetulnya ini kabar bagus ya, karena dia sempat tail di atas 1.4237. Namun sayangnya di pertengahan malam kembali turun dan ditutup di bawah ya. Dan Anda bisa lihat di sini, dia ditutup di area ini, area arsir biru. Itu berarti dia di 1.4149. Dan lalu kemudian dia membentuk teritori atau candlestick berbentuk bearish engulfing. Oke, berarti kesimpulannya seharusnya secara harian dia akan mengalami turunan atau petekanan ya. Oke, lalu kenapa alasannya tadi melakukan buy? Oke, alasan saya untuk melakukan buy, tadinya saya berpikir bahwa area ini masih cukup kuat. Ya, ini area support atau trendline yang kita bentuk dari area H4, saya perkirakan masih cukup kuat. Ternyata dia sudah tembus. Nah, tinggal penembusannya ini kita masih tunggu sustainsinya. Ya, kalau misalkan ternyata dia stabil turun, dalam artian dia tidak ada kembali lagi di atas area garis ini, maka mau tidak mau nanti kita akan ganti strategi dengan catatan patokan saya adalah in case ternyata ini candle pertama. Jadi mungkin 30 menit ke depan kita bisa lihat apakah yang akan terjadi, apakah ada pullback apa tidak. Berarti pullbacknya yang akan kita jadikan area sell masih tetap di area yang sama dengan area buy kita ya, atau maksimum di 1.4160 ya. Nah, kita lihat ya 30 menitnya ternyata memang seperti ini ya. Kalau lihat dari polanya, dia pembentukannya memang swing low-nya memang sangat kentara ya. Apalagi kalau misalkan dilihat areal ini sudah ditembus, ya betul sekali. Jadi memang kita sepertinya memang harus mengganti strategi menjadi area sell. Jadi prepare untuk lakukan sell, itu pun dengan catatan berikan dia kesempatan untuk kembali di area 50 terlebih dulu, atau kurang lebih di 45 minimum. Ya, jadi kalau misalkan mau sell, area sell atau area buy tadi kita switch menjadi area sell di area 1.4146 atau 1.4150 ya, kemudian maksimum di 60 lebih tepatnya. Lalu kemudian TP pertama Anda boleh set di 1.4095. Lalu kemudian TP kedua kemungkinan kita incar saja di area 1.4045 ataupun 1.4015 ya, kurang lebih area tersebut, tapi yang paling dekat adalah 1.4045. Untuk stop lossnya, asumsikan stop loss tersebut kita lihat kalau misalkan dia ternyata break kembali ke atas, berarti kita harus memasang stop loss kurang lebih 1.4190 atau kurang lebih yang paling aman 1.4200. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 2 Juni 2021 jam 15:26 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2225 dan low 1.2189, running price 1.2190. Sama halnya seperti dengan pound sterling, kita akan coba evaluasi apakah ini sudah saatnya kita harus mengganti strategi menjadi sell apa tidak. Tapi pertama kita lihat dulu dari alasan kenapa harus melakukan buy tadi pagi. Oke, confirm ya, kalau misalkan dilihat dari pagi hari, candlestick kemarin ditutup dengan shooting star, jadi seharusnya kalau kita compare dengan ini adalah formasi untuk penurunan ya, tekanan. Hanya saja tadi saya mengidentikan dengan potential rejection di area trendline ya, jadi area garis merah ini saya asumsikan masih cukup kuat mengingat apa yang pernah terjadi di
kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu ya, waktu tanggal 28 Mei dia walaupun sempat terjun sampai 1.2131, tapi ternyata dia kembali naik dan ditutup dengan doji candle ya. Apakah itu bisa terjadi seperti ini atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan saya tadi pagi untuk melakukan area buy. Oke, asumsi lagi-lagi kalau kita lihat dari area biru ini 1.2173, jadi walaupun ini area garisnya ditembus, tapi kita tetap memiliki area support. Katakanlah ini masih cukup efektif ya, 1.2173, tapi juga akan menjadi penentu. Jadi kalau katakanlah ini tembus ya, berarti kita siap-siap untuk melakukan switch strategi menjadi area sell, dan kemungkinan sellnya di kisaran 1.2140 atau 1.2150. Nah, tapi kalau misalkan ini ternyata, karena kita harus menunggu sampai closing price ya, karena ini adalah grafik harian, berarti kalau closingnya tidak lebih rendah dari areal ini ya, ini adalah areal terendah atau areal 31 Mei, terendahnya adalah 1.2182. jadi kalau tidak tutup di bawah lebih itu, berarti kita masih asumsikan masih bisa kenaikan. Tapi kalau misalkan ternyata dia ditutup di bawah garis lalu kemudian di bawah areal teritori 1.2182, saya rasa mau tidak mau kita harus mengganti menjadi area sell. Tidak ada berita bagus untuk hari ini. Lagi-lagi setelah kita cek data retail sales untuk Jerman pun cenderung jelek, di bawah ekspektasi. Jadi memang ini sudah menjadi alasan ya. Oke, di H4 tadi pagi sebetulnya pertimbangannya adalah terkait dengan areal biru ini. Ya, saya asumsikan dia cukup kuat, tapi ternyata meleset dan ini ternyata dia langsung tembus ya. Walaupun kita masih perlu konfirmasi next candle, apakah dia akan di bawah atau tidak. Ya, walaupun demikian, berarti kalaupun ada kecenderungan untuk terjadi kelanjutan, saya rasa pullback di area 1.2200 itu bisa menjadi area sell Anda. Jadi kita masih tetap dalam areal yang sama. Untungnya arealnya atau range pergerakannya masih relatif stabil atau relatif terbatas ya. Dan saya tidak melihat data Amerika untuk hari ini, kecuali ada pernyataan nanti malam dari Presiden ECB Christine Lagarde ya. Tapi kalau misalkan tidak ada progres apapun, saya rasa agak sedikit sia-sia. Jadi 1.2200 kita switch menjadi area sell di area tersebut, maksimum di area 1.2210 area sellnya. Dengan target pertama Anda bisa incar 1.2170 karena memang targetnya atau range-nya cukup dekat. Jadi kita mau tidak mau TP pertama cukup dekat, dan TP keduanya perkiraan saya akan berada di kisaran 1.2115 atau 1.2120. Sementara untuk stop loss, karena memang dia sudah tembus, berarti mau tidak mau kita pun harus antisipasi saat dia kembali tembus ke atas, berarti kita asumsikan di 1.2250 atau 1.2265. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.